Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaalun bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani al-talabah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab Tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz karya Ibnu Athiyyah rahimahullah ta'ala, yang sudah kita bahas sampai dengan surat An-Nazi'at ayat ke-24 masuk ke ayat ke-25 dan seterusnya. Surat An-Nazi'at surat ke-79 ayat ke-25. Kita baca terlebih dahulu ayat demi ayatnya dan terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'akhadahu Allahu nakalan akhirati wal ula. Maka Allah menghukumnya dengan adab di akhirat dan siksaan di dunia. Maka Allah menghukum siapa? Fir'aun. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah. A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Apakah penciptaan kalian yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Rafa'a samkaha fasawwaha. Dia telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Dan bumi setelah itu dia hamparkan. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha.
Darinya dia pancarkan mata air dan ditumbuhkanlah tumbuh-tumbuhannya. Wal jibala arsaha, dan gunung dia pancangkan dengan teguh. Mata'an lakum wa li'an'amikum, semua itu untuk kesenangan kalian dan untuk hewan-hewan ternak kalian. Fa idza ja'atit tammatul kubra, maka apabila telah datang malapetaka yang besar, yaitu hari kiamat, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya. Wa burrizatil jahimu liman yara, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala wa iyaya wa iyyakum ajma'in, nakal mansubun 'alal masdar. Nakal di sini mansub, ya, i'rabnya apa? Mansub. Makanya dengan fathah di sini ya. Nakal 'alal masdar. Alal masdar ini berarti dia maf'ul mutlak berarti ya. Sudah belajar belum maf'ul mutlak? Sudah ya. Maf'ul mutlak. Apa saja bentuknya? Apa? Iya. Nawaibnya apa aja? Sifat si masdar, muradif, adan, kul babad. Hada dakhilun fi madha? Fil muradif, mansubun 'alal masdar. Karena di sini ada fa'akhadha. Mumna'na min ma'ani ma akhadha, ini al-'adzab, 'adzaba. Qala qaumun fa'akhadahu Allahu nakal al-akhirati wal ula. Qala qaumun al-akhirah, ada di antara para ulama kita menafsirkan al-akhirah itu adalah qauluhu ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Apa hubungannya ini? Saya tidak mengetahui bagi kalian dari Tuhan yang disembah kecuali selain saya. Apa hubungannya ini? Perkataan siapa? Perkataan saudara. Ya. Artinya ini adalah nakal, ya, kesalahan Fir'aun yang akhirat, gitu. Yaitu ucapan Fir'aun, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, dalam surat Al-Qasas ayat ke-38. Wal ula adalah ucapan Fir'aun, ya, di dalam surat An-Nazi'at yang sudah kita baca, yaitu ana rabbukumul a'la fa'akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Hukuman dari apa ini? Ucapannya yang ini dan yang ini, begitu. Ucapannya yang terakhir dan yang pertama. Wa ruya annahu makatha, dan diriwayatkan bahwasanya Fir'aun itu makatha ba'da qaulihi, setelah dia mengucapkan ana rabbukumul a'la, itu dia makatha, berlalu beberapa waktu, ya, yaitu arba'ina sana, selama 40 tahun. Jadi ya nggak disiksa, maksudnya aman ya selama 40 tahun.
Wa qila hadhil muddah bainal kalimatain, dan dikatakan juga bahwasanya 40 tahun inilah waktu antara dua perkataan tersebut. Wa qala Ibnu Abbas berkata, al-ula adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, wal akhirah qauluhu ana rabbukumul a'la. Berarti dibalik nih ya, kebalikannya. Wa qala Abu Zaidin al-ula kufru wa isyan. Yang dimaksud dengan nakal al-akhirati wal ula, al-ula itu adalah kesalahannya, yaitu kekufurannya dan kemaksiatannya kepada Allah dan Rasulnya, itu Nabi Musa. Wal akhirah, kesalahan yang terakhir adalah ucapannya ana rabbukumul a'la. Wa qala Ibnu Zaid juga berkata, al-ula maknahu ad-dunya wal akhirah ad-darul akhirah. Nah, ini seperti yang diterjemahkan, adab di akhirat dan siksaan di dunia gitu. Ai akhadahu Allah bi adabi jahannam wa bil gharaqi fid dunya, yaitu Allah menyiksa dengan adab neraka jahanam dan dengan menenggelamkannya di dunia. Nah, ini adab ya, fil akhir nakal al akhirati wal ula. Wa qala Mujahid rahimahullah ta'ala, ibaratun an awwali ma'asihi wa kufrihi wa akhiriha ay nakalun bil jami', yaitu ibarat ya, sebuah perkataan penjelasan tentang maksiat pertama dan kekufurannya, serta akhirnya adalah hukuman dari semua itu. Nakal nusiba alal masdar wal amil fihi. Nah, ini amilnya apa? Kenapa kok dia mansub ala ra'yi Sibawayh akhadha. Nah, ini menurut pendapatnya Sibawayh, yaitu fi'il akhadha, fa akhadahullah, maka dia menjadi maf'ulnya. Li'annahu fi ma'na, karena akhadha itu sama dengan makna nakal, itu menghadap. Wa ala ra'yi Abil Abbas al-Mubarrad fi'lun mudmarun. Kalau pendapatnya Abu Mubarrad apa? Ada fi'il yang mudmar, yang tersembunyi, itu tidak disebutkan di situ. Ya. Min lafzi nakal, sesuai dengan lafaz nakal. Fa nakal halal akhir itu. Ya. Nakal. Ya. Jadi cocok dengan bahasa Indonesia ya, nakal itu kan kenakalan gitu ya. Jadi mahasiswa yang nakal harus dihukum, harus diadab ya, dihukum. Ya. Summa waqafa ta'ala ala mawdi'il ibrah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berhenti di tempat situ ada pelajaran bihali fir'auna wa ta'dibih, dari keadaannya Fir'aun dan siksaannya. Aidun lil kufaril mukhatabina bi risalati Muhammad alaihissalam. Dan di dalam ayat-ayat tersebut terdapat ancaman bagi orang-orang kufar yang mereka diseru kepada risalahnya Nabi Muhammad SAW. Tsumma waqafahum mukhatabatan ta'ala lil alam. Kemudian Allah pun memberhentikan mereka, yaitu diseru tentang alam. Wal maksud al kufar, maksudnya adalah yang dimaksud di sini orang-orang kufar. Inna fi dzalika la ibrah.
Itu ada pelajaran. Lima yakhsha, bagi orang yang takut. Baik, di sini penting kita yakhsyatullah, karena innamal ilmu al-khasyah. Ilmu itu adalah rasa takut. Kalau dengan kita berilmu tapi tidak menambah rasa takut kita, berarti ada yang keliru di situ. Ya. Seharusnya bertambahnya ilmu bertambah pula dengan al-khasyah. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Ya. Maka di sini sekali lagi peringatan bagi para thalabatul ilm yang mempelajari ayat demi ayat Al-Quran, hadis demi hadis, mempelajari perkataan para sahabat, para tabi'in, para ulama, maka seharusnya adalah bertambah rasa takut kita kepada Allah, kepada akhirat. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sungguh dalam kisahnya Fir'aun itu benar-benar ada pelajaran. Kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala waqaf mukhatabatan minhu ta'ala lil alam wal maqsad al kuffar antum asyaddu khalqan amis sama. Ya, di sini mukhatabah Allah yang menjelaskan kepada siapa? Orang-orang kufar. Ya. Wa yahtamil an yakuna al makna, dan juga ihtimal mungkin saja maknanya adalah qul lahum ya Muhammad, katakan kepada mereka wahai Muhammad, a'antum. Jadi Allah memerintahkan kepada Rasul, katakan kepada mereka, a'antum hasaddu khalqan amis sama ubanaha. Atau Allah sendiri yang langsung ya mukhatabah kepada orang-orang kufar saat itu, a'antum hasaddu khalqan amis sama. Wa fi hadhil ayah, di dalam ayat ini dalilun, terdapat dalil petunjuk ala anna ba'sal ajsad, bahwasanya dibangkitkannya jasad-jasad minal kubur, dari kuburan, la yata'adzaru ala qudratillahi ta'ala, itu tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena langit ini penciptaannya lebih rumit. Tujuh langit, bayangkan. Antum asyaddu khalqan amis sama. Tujuh langit ini yang kita lihat semua ini masih langit pertama semua. Ya. Ada galaksi-galaksi kan dulu ya. Belajar nggak tuh waktu SD atau SMP SMA dulu? Galaksi, ada galaksi Sakti, ya. Ada galaksi apa lagi? Ya, galaksi apa? Wah, dilakukan ini. Terus SMP nggak ini? Terus pondok saya. Ya, ada galaksi Andromeda, ya. Galaksi kita ini galaksi Bima Sakti atau Milky Way, ya. Itu ada bukan 1, 10, 20, ada jutaan galaksi. Nah itu semua masih langit pertama. Padahal satu galaksi itu jutaan bahkan miliaran bintang. Dan matahari itu salah satu bintang. Itu semua masih langit pertama. Ya. Masih ada 6 langit lagi. Ya, jadi luar biasa. Ya. Antum asyaddu khalqan amis sama. Sedangkan manusia kecil ya, dibandingkan dengan alam semesta ini. Wasambu antum asyaddu khalqan amis sama banaha rafa'a samkaha. Nah, ini bukan samak ya. Ini bukan samak ikan nanti. Ya, as-samku. Ya. Dari mana kita tahu? Ya dari Siyaqul Kalam. Ya, masa tiba-tiba bicara tentang ikan, gitu ya.
Dan juga kita tahu ayatnya kan bacanya rafa'a samkaha. Ya. Samk bukan samak. Nah, di sini pentingnya belajar apa? Belajar shorof. Belajar ilmu shorof. Makanya ada nahwu, ada shorof. Apa bedanya nahwu sama shorof? Ya. Kalau nahwu itu cuma mempelajari huruf akhir atau sebelum akhir, ya itu. Kalau shorof mulai pertama sampai sebelum akhir itu shorof. Kalau kitabun bisa dibaca ya katab atau kutab, ya toh, kitab, macam-macam. Nah itu di shorof dipelajari. Nah kalau apakah dia babibun atau babibu, nah itu di ilmu apa? Ilmu nahwu. Jadi nahwu harusnya lebih gampang ya, cuma satu huruf doanya. Tapi ternyata lebih susah ya. Gampangan shorof ya, enggak juga susah kerjanya ya. Sama-sama susahnya. Maka as-samku al-irtifa' alladhi baina sathi sama al-asfal alladhi yalina wa sathu al-a'la alladhi yali ma fawqaha. Sam itu adalah irtifa, ketinggian, baina sathi sama al-asfal, antara ya batasan langit yang bawah, alladhi yalina, yang di sebelah kita ini, di sebelah bumi kita ini, wasatuha, dan permukaan yang tinggi yang di atasnya, alladzi yali ma fawqa, bersebelahan dengan langit selanjutnya. Yang kita ini kan langit pertama ya, pertama. Nah, samkah ini jarak antara langit pertama bawahnya sampai atasnya. Ya, bawah sampai atasnya, begitu katanya sih. Ada latifa'ul ladzi baina sathi, permukaan langit bawah yang ya berbatasan dengan kita ini di bumi ini, wasathuhal a'la, dan permukaan yang paling atasnya yang berbatasan dengan langit selanjutnya. Nah, di antara samk ini tadi ya, ada jutaan galaksi kecil-kecil begitu ya. Nah, kita lebih kecil lagi, kita satu galaksi itu. Ya, di salah satu bintangnya di matahari, matahari ada beberapa planet, ya, kita di bumi itu. Kecil sekali. Makanya kata Nabi SAW, ya, mabaina sama dunia waladhi liha, jarak antara langit dunia dengan langit selanjutnya adalah 500 tahun perjalanan. Begitu terus, ya, dengan langit selanjutnya 500. Jarak antara langit yang terakhir, langit ketujuh, dengan ars atau dengan samudra dulu ya, itu 2000 tahun perjalanan. 2000 tahun perjalanan. Terus kata Nabi SAW, Wama sab'u samawat fil kursi, tidaklah 7 langit dibandingkan dengan kursi Allah. Apa itu kursi Allah? Di dalam ayat kursi, wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Allah itu mencakupi langit-langit dan bumi. Tidaklah 7 langit dibandingkan kursi Allah, illa melainkan seperti 7 koin keping yang diletakkan ada tursi di atas sebuah tameng. Nah, kita ada di salah satu koin tersebut. Ini tamengnya ya. Maka kita di salah satu koin, taruh koin sini. Nah, itu di koin tersebut. Kemudian kata Nabi SAW, wa mal kursiyyu fil arsy, tidaklah kursi Allah dibandingkan dengan arsy Allah, illa kahalqatin min hadid, melainkan seperti cincin dari besi, ulqiyat fi falatin min al-ard, dilempar ke ya padang yang luas, lempar di padang pasir gitu ya, cincin
dilempari pada, kelihatan nggak? Nggak kelihatan, cip sekali. Dan Allahu Akbar, Allah lebih besar dari itu semua. Ya, dan kita tadi di cincin asalnya tameng tadi, kita di koin tadi, ya, koin kecil lagi, ya. Rafa'a samkaha fasawwaha. Wa qawluhu ta'ala fasawwaha yahtamilu an yurida ja'laha malsa. Yahtamil bisa jadi maknanya adalah yaitu Allah menjadi malsa. Malsa itu amlas malsa, rata itu, halus rata, mustawiyah, datar, laisa fiha murfa'un wala munkhafad, tidak ada yang tinggi ataupun yang rendah, rata semuanya. Wa yahtamil an yakuna ibaratun an itqani khalqiha. Bisa juga maknanya adalah penggambaran tentang kesempurnaan penciptaannya. Sempurna, ya, seluruh dari langit tadi. Jadi apa namanya? Ada jutaan apa namanya? Galaksi itu nggak saling tungguan. Ya. Karena ini membatalkan ada teori itu alam semesta ini tercipta tidak sengaja. Jadi ada apa begitu nggak sengaja begitu meledak, jadilah bintang-bintang, galaksi nyebar begitu, ya. Kemudian manusia pun nggak sengaja jadi, begitu juga lahir manusia. Gitu. Semuanya nggak sengaja, ya. Kan yang masuk akal, ya dah. Secara logikanya tidak bisa diterima. Kalau nggak sengaja ya bahaya, ya dah. Tiba-tiba lagi kajian, dia meleleh orang, sebelum nggak sengaja meleleh, misalnya kan, nggak mungkin, ya. Maka ini semua adalah ciptaan Allah, sempurna. Fasawwaha, Allah ciptakan dengan apa? Bil itqan. Ibaratun an itqani khalqiha wala yaqsidu makna imlasi sathiha. Jadi bukan maknanya itu sawwaha itu diratakan, bukan, tapi disempurnakan penciptaannya. Wallahu ta'ala a'lamu kaifa hiya, dan Allah lebih tahu bagaimana. Ya kita kan nggak mungkin sampai ke ujung langit kan, ya, bong ke bulan, ya, apa namanya, ya, paling jauh sampai ke bulan itu. Kalau yang pakai robot sampai katanya ke Mars, mana begitu, ya, wallahu a'lam, ya. Maka, ya, memang tidak bisa menembus langit kecuali dengan illa bisultan. Ya. Wa aqtasha lailaha, maknahu azlama, Allah jadikan malam yang gelap gulita. Wal aqtash al-a'ma, maknanya adalah yang buta. Wa minhu qaulu syair al-a'sha min bahril mutaqarrib nahartu lahum muhinan naqati wa lailuhum mudlahimun ghatash wa nasabal lail wa duha ilaiha aw nusibal lail wa duha ilaiha min haitsu huma zahirani minha wa fiha. Wa nasabal lail aw nusibal lail wa duha ilaiha wa aqtasha lailaha wa akhraja duhaha. Jadi ha ini kemana sih? Ha ini doanya jauh bilang ada sama ya, sama kan ya. Wahuna wa nusibal lailu wa duha ilaiha, semuanya kepada ha semua. Ya, mulai itu samkaha fasawwaha, ya. Kemudian
ya, wa aghtasha lailaha, Allah ya gelapkan malamnya, wa aghtasha lailaha wa akhraja duha, dan Allah keluarkan duhanya. Maka penisbatan malam dan duha ini kepada kepada langit, min haitsu huma dhahirani minha wa fiha, karena duanya adalah fenomena yang datang dari langit dan terjadi di langit. Sebab kemarin kita sebutkan di pertemuan yang lalu, kalau kita siang itu ya, siang kan terang apa gelap kalau siang? Terang ya. Nah, kalau kita naik ke atas terus, ini ke siang bolong ya, atas matahari nih, kita ke atas naik terus. Anggap seandainya bisa begitu ya. Ya, seandainya kalau dulu kayak Superman gitu, naik terus ke atas. Naik ke atas 100 meter, 1 kilometer, masih terang nggak? Terang nggak? Masih terang. Ya. Terus sampai keluar atmosfer bumi. Ya. Terus sampai keluar bumi sana. Masih terang nggak? Ya. Nah, penemuan sekarang ternyata di luar angkasa itu gelap. Ya. Gelap. Padahal kan kalau logika kita, masih pandangan ilmu kita ini, mata yang kelihatan ini kan, kalau sini terang harusnya kan sampai matahari terang terus kan. Tapi ternyata begitu keluar di atmosfer gelap. Nah, itu ada di antara para ulama yang menafsirkan dari ayat seperti ini. Ya. Mengapa al-dosya dan mengapa akhraja? Ya. Karena memang al-aslu al-dholam, karena di luar itu gelap memang. Makanya ketika ada matahari itu, ya itu nggak terang di luar itu. Tapi ketika cahaya matahari itu sampai ke atmosfer kita, itu jadi kayak lampu ting gitu, keluarkan cahaya. Ya. Karena bayangan kita, di luar sana itu terang benderang semua kan. Tapi ternyata ketika sudah di luar angkasa semuanya gelap semua, gitu. Ya, luar biasa. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Wa qawluhu ta'ala wal arda ba'da dzalika dahaha. Nah, ini hanya udah ganti nih, ya bukan ke langit lagi nih, ya. Sudah ke bumi kita. Mutawajjihun ala anna Allah ta'ala khalaqal arda wa lam yadhuha, dahayadhu kan ya. Jadi ya wal arda ba'da dzalika dahaha, bumi ini setelah itu Allah dahaha, ya dahaha, Allah ini hamparkan, ratakan. Ini ya akan menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan bumi dan sebelumnya itu nggak rata, gitu kan? Ba'da dzalika dahaha, kemudian setelah itu baru diratakan, begitu. Ini mafhumnya, ya karena ba'da dzalika dahaha, setelah itu Allah ratakan. Tsumma stawa ila sama, walaupun beristiwa ya ila sama, ya, ke atas langit sana. Istawa ala wartafa'a, tinggi di atas langit sana. Ya. Nah, ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Allah itu di mana? Di atas langit sana. Ya, Allah memiliki sifat ulu, tinggi. Ya. Di bantahan yang mengatakan bahwa Allah itu di mana-mana, ya. Allah itu ya, tidak berada di atas sana. Kata Ibnu Qayyim, lebih dari 1000 dalil yang menunjukkan apa? Allah itu ya tinggi di atas langit sana. Amintum man fis sama. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ya.
Dan banyak lagi dalilnya. Sumastawa 'alal 'arsy. Sumastawa ila pun beristiwa di atas langit sana, wahya dukhanun, langit itu mas. Fa khalaqaha wa banaha, Allah pun menciptakannya dan Allah membangunnya. Tsumma dahal arda badali, kemudian setelah itu Allah pun meratakan bumi. Ya. Makanya sampai sekarang masih ada yang berpendapat apa? Bumi itu datar. Istilahnya flat earth society. Ya, orang-orang yang percaya bumi itu datar. Ya. Itu datar kayak meja gitu, sampai ujungnya jatuh begitu. Ya. Masya Allah, ahlan wasahlan. Aina Jun, Sadiquk Jun, Jun Nurain, wujud. Cerita nikah wujud. Waalaikumsalam. Sama. Summa dahal anu pada dalika wa qara mujahid wal ardu wal arda ma'a dalika. Bukan ba'da dalika ya. Wal arda ma'a dalika daha. Wa qala qaumun, di antara para ulama mengatakan ba'da dalika maknahu ma'a dalika. Ba'da dalika bermakna ma'a dalika, bersamaan. Waladhi qulnahu tatarattabu alaihi ayatul Qur'an kulluha, dan yang kita sampaikan ini tatarattab alaihi ayatul Qur'an kulluha, semua ayat Al-Qur'an itu masuk ke dalamnya. Maksudnya apa ini? Tatarattabu alaihi ayatul Qur'an, wa nasabal ma wal mar'a ila al-ardi wa nusibal ma ila ini ha ya, akhraja minha ay min al-ardi ma'aha ma'al ardi wa mar'aha mar'a al-ard, semuanya kembali kepada bumi sekarang. Haitsuma yadhharani fiha, karena keduanya ini munculnya di bumi. Wa dahwul ardi, dan yang dimaksud dengan dahwul ardi bastuha, dihamparkan. Wa minhu qawlu Umayyah ibn Abi Salt min al-Bahr al-Kamil daradaha thumma askanana biha wa aqama bil ukhra allati hiya amjadu. Wa qala al-jumhur wal arda nasban, dengan nasab. Ini bacanya mayoritas qurra. Wa qara al-Hasan wa Isa wal ardu bi rafa'. Nah, wal ardu ba'da dzalika, jadi pakai dhammah di sini ya. Wa qara al-jumhur wal jibala nasban. Jumhur membaca dengan nasab. Wa qara al-Hasan wa Amr bin Abid atau Ubaid wal jibalu dengan rafa'. Wa arsaha ma'na wa athbataha wal jibala arsaha ay athbataha, Allah teguhkan. Wa jama'a hadhihi ni'am, Allah mengumpulkan semua nikmat-nikmat itu. Idza tadabbarta, kalau kamu benar-benar memikirkannya, fahiya mata linnas, ya, bumi yang terhampar, ya, air, kemudian tumbuh-tumbuhan, mar'ah, rerumputan, ya, gunung-gunung, ya, maka semuanya itu adalah mata'an lakum wa li'an'amikum, ya, kenikmatan untuk kalian dan untuk hewan ternak kalian. Ya, hewan ternak dapat apa? Dapat minum, makan, ya. Sama manusia juga makan, minum. Ya, semua ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal an'am,
yatamatta'una fiha wa biha, juga hewan-hewan mereka menikmati di bumi dan juga dengan apa yang diberikan tadi semua tadi. Ya fiha fil'ab wa biha, dengan nikmat-nikmat tadi semua. Wa qala al-jumhur mata'an. Jumhur membaca mata'an dengan nasab. Wa qara ibnu Abi Ablah mata'un bi rafa'. Mata'un lakum. Ya, kita dengarkan dahulu. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Wa qamatul kubra hiya al-qiyamah. Qamatul kubra maknanya hari kiamat. Ini Abbas, Dhahab berkata Al-Hasan juga Ibnu Abbas dalam riwayat yang lain,
An-nafqatu tsaniyah, yaitu adalah tiupan sangkakala yang kedua. Tiupan sangkakala yang kedua. Faidah jatuh matul kubro. Nah, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Wa qawluhu ma sa'a ma'nahu ma 'amila min sa'iri 'amal. Apa yang dia perbuat dari seluruh perbuatannya. Ini fi yaumil qiyamah ya insan kullu amalihi yatadzakkaru dzalika bima yara min jazaihi. Dia ingat semua itu dengan apa? Dengan melihat dari ganjaran-ganjarannya. Jadi nggak ada di akhirat itu, oh saya lupa gitu kan. Kalau sekarang kan, kenapa kamu belum mengerjakan? Lupa Ustaz. Adapun nanti di akhirat, ya tadzakkarul insan, ya ingat, ya pengen lupa nggak bisa, ya jelas, ya semua itu diputar semua. Ya. Yauma idzin la takhfa minkum khafiyah, tidak ada yang tersembunyi lagi. Mana yang ya tampak semua. Yauma idzin la takhfa minkum khafiyah. Nah, semuanya ingat, ya nggak ada yang lupa nanti. Ingat semua. Apa yang pernah diperbuatnya ketika di dunia. Wa qara jumhur an-nas wa burrizat bi dhammil ba wa shaddar ra al-maksurah burrizat ditampakkan. Wa qara Ikrimah wa Malik ibn Dinar wa Aisyah radhiyallahu ta'ala wa barazat, ya muncul. Kalau barazat berarti kan mabni di majhul. Barazat dia mabni lil ma'lum bi fathil ba wa ra wa qara jumhurun nas liman yara wa burrizatil jahimu liman yara wa barazatil jahimu liman yara bil ya'i ay liman yubsir wa yahsul. Bil ya'i liman yara ay liman yubsir, bagi siapa yang melihat, wa yahsul, dan akan mendapatkannya. Ya. Ditampakkan bagi yang akan memasukinya. Dan yang bisa melihat, semua Anda akan melihat. Ya, makanya ketika ya wajib ayyuma idzin bi jahannam itu datang, ya. Kemudian dia batu gitu, wah gitu ya. Langsung semua makhluk duduk berlutut, ya, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua langsung berlutut. Lima yara. Wa qara'a Ikrimah wa Malik ibn Dinar wa Aisyah bita ay tarahu anta. Jadi yara gua berarti kan. Anta liman taro. Maksudnya apa? Fa isyaratu ila kufar Makkah. Ini mata anta ya Muhammad berarti ya. Min kufari Makkah au ila nas alladhi anta ra'aitahu gitu. Liman taro.
yang kamu lihat. Semua berarti. Wal maksad kufar Makkah. Wa yahtamil an yakuna makna liman tarahul jahim. Ya, jadi taro ini liman taro, siapa yang dilihat oleh jahim gitu. Jadi jahim yang melihat. Wa burrizatil jahimu liman taro. Hai tarahu al jahim. Kama qala ta'ala idza rahum min makanil bait, ketika neraka itu mengawasi mereka dari tempat yang jauh. Ya. Jadi mengerikan ya. Dilihat sama neraka, bayangkan. Nauzubillahi minal jahim. Wa qara Ibnu Mas'ud liman ra'a ala fi'lil madhi. Baik. Ma qira'atuhu. Kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita baca menolong kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada akhirat, dan menjadi motivasi bagi kita sekalian untuk semangat beribadah. Saya masih mendapati ketika asar masih banyak yang tidur ya, padahal sudah komat ya. Maka anak-anak band ya, asrama, ayo ya, saling tahu dalam diri bertakwa. Dulu pasti ada casing yang bagian membangunkan, sekarang tidak ada ya. Harus ada ya, bagian tukang membangunkan ya. Itu dulu tugas saya ketika saya dulu masih di asrama ya, zamannya Ustaz Fadla, zaman saya sendiri. Tanya siapa yang suka bangunkan ya, pasti ada ya, bangunkan dulu. Ketika saya di Libya dulu ya, bangunkan ada namanya Ustaz namanya dari Magelang ya, Ustaz Mukhtar dari Magelang ya. Dulu ketika saya masih di Mahat, beliau itu seperti legendnya begitu ya, Ustaz Mukhtar, Masya Allah. Ustaz Mukhtar satuhan satu kelas, sekelas cuma 3 orang, bayangkan angkatan itu. Bayangkan kalau satunya sakit, satu ke WC, tak terlibat. Wah, itu. Makanya jadi semua ya, luar biasa ya. Maka ya, harus ada yang membangunkan ya. Dan ketika dibangunkan jangan marah-marah ya. Almu nah, rasanya sapi gigi marah-marah nanti, jangan ya. Andika ya. Ya. Bangun ya, sudah semester 4 terus semester 4 itu sudah saatnya ya, sudah paling dewasa. Jenurai ya, semester 4 ke atas itu sudah masyayikh, ya, Syekhul Islam, Fulma'an gitu, sudah harus saya usahakan ya. Maka ini yang lain sudah pada ke masjid, dia masih grok di di kamar ya Allah ya. Sudah dibangunkan sama mudir lagi ya Allah ya. Tiap hari lagi Allah ya. Harus ada semangat ya, ya. Ada juga Ustaz Haji mendapati tidur di kelas lagi ya Allah ya. Maka ya itu ada beberapa saja begitu ya. Harus ada tahu di antara para thalabah ya, saling tahu dalam diri bertakwa, dan itu pahalanya besar membangunkan orang itu ya. Itu bisa mendatangkan rahmah. Latihan sebelum anda menikah gitu kan ya. Kalau sudah menikah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, rahimallahu mura'an, sebagaimana merahmati seorang lelaki. Qama min al-laili, bangun di malam hari, fasolat, kemudian dia sholat malam tahajud. Kemudian apa? Dia bangunkan istrinya. Itu ya. Fa'in abad, kalau menolak ya, nadha ala wajhal ma'adi, jebati air ya. Fasolat, ya, sama-sama sholat ya.
Nah, ini kan harus latihan. Masa asar tidur ya, di kelas tidur, subuh juga ya Allah, ya. Kajian tidur lagi, ya toh? Harus ya semangat. Makanya kita kisim ibadah itu ya, yang membangunkan. Baik waktu ya asar, biasanya kan asar memang istirahat kan ya, habis capek belajar tidur asar ya, terus ada yang bangunkan. Ya, begitu azan langsung keliling itu tiap lantai ya, terus bangunkan ya. Nah itu bergantian ya. Tapi biasanya ada yang istiqomah memang ya, dan gak apa-apa dia mungkin pengen ya al-ajr ya, jangan kemudian ada pernah yang dibangunkan marah dia ya. Maka seperti ini adalah ya harus dihindari jauh-jauh ya, dibangunkan alhamdulillah ya. Baik, ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.